Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini karena kekuatan Tuhan, topangannya dan pemeliharaannya yang ajaib kita hidup dan ada. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, bersyukur atas seluruh hidup kami, bersyukur karena kami ada, karena kemurahan, bersyukur karena ajaib pemeliharaanmu dalam hidup kami, dan mensyukuri seluruh kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami di hadapanmu pada hari ini, kami mau merenungkan firman, dan sebelumnya kami memohon kasihanilah kami orang berdosa ini. Ampunilah segala dosa kami dan layakkanlah kami ya Bapa di sorga. Tolonglah kami oleh Roh-Mu supaya firman-Mu boleh kami fahami dan kami mengerti, dan kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam diri kami sehingga kami berjalan sesuai dengan firman-Mu, bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman-Mu. Tolonglah kami, kuatkanlah iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dari Mazmur 40, demikian firman Tuhan. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau turut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kau kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku, sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengintai aku. Syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa setiap kita pernah mendengar atau melihat
seseorang yang misalnya dalam persekutuan komisi ataupun persekutuan di rumah, ada orang yang menyampaikan kesaksian atau yang menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan, menceritakan bagaimana Tuhan menolongnya atau bagaimana Tuhan menjawab doanya. Ya, dan itu kita namakan kesaksian. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga adalah merupakan kesaksian dari Daud, ya. Jadi Mazmur ini adalah menyaksikan atau menceritakan pertolongan Tuhan kepada orang lain, bagaimana Tuhan menolongnya. Nah, Saudara, Mazmur kesaksian Raja Daud tentang apa? Tentang penyelamatan Tuhan, ya. Dan siapapun yang membaca atau menyaksikan didorong untuk apa? Untuk berbagi pengalaman, ya, seperti Raja Daud berbagi pengalaman dengan umat Tuhan yang lainnya untuk menyaksikan bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan menyelamatkan setiap kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini Mazmur 40 ini, maka ada dua bagian. Ya, yang pertama adalah mengucap syukur. Jadi Daud mengucap syukur atas apa? Atas pertolongan dan juga atas belas kasihan Tuhan di masa lalu, ya, di masa yang lampau. Dan yang kedua adalah contoh pengalaman Daud yang menulis Mazmur ini tentang perlunya pertolongan Tuhan di masa kini. Itu ditulis atau mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kedua bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama adalah pengalaman mendapat pertolongan dan belas kasihan Tuhan akan mendorong setiap orang atau mendorong seseorang untuk menyaksikan perbuatan Tuhan itu, sehingga orang lain pun turut bersukacita, ya, di dalam Tuhan. Turut bersukacita di dalam Tuhan. Nah, di bagian ini atau bagian pertama ini, Daud merenungkan situasi sebelumnya ketika ia memohon berseru kepada Tuhan, dan ia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dan ia menantikan pertolongan Tuhan, ya. Dan terkadang menantikan pertolongan Tuhan bukanlah perkara mudah, terutama apabila kita tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menantikan itu, ya, waktu yang dibutuhkan. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud belajar untuk tidak mengambil tindakan sendiri, tetapi mempercayai Tuhan. Ia percaya kepada Tuhan dan menantikan Tuhan untuk menolongnya. Daud tidak pergi atau mendapatkan orang-orang lain yang sombong untuk meminta pertolongan, ya, mendapatkan orang-orang yang lain yang bergantung kepada kehebatan diri mereka sendiri. Menantikan Tuhan memerlukan kesabaran dan juga memerlukan ketekunan. Menantikan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa atau kita bersikap pasif saja. Bukan demikian, saudara. Tetapi ketika kita menantikan Tuhan, maka iman kita itu harus bekerja keras. Bekerja keras bagaimana? Bekerja keras untuk percaya kepada Tuhan. Kita bergumul dengan pikiran kita. Kita bisa bergumul dengan emosi kita. Untuk apa? Untuk meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dan Ia akan menolong kita. Ya, Tuhan tahu bahwa apa yang terjadi dan Tuhan sanggup menolong kita dan mempercayai itu. Dan kapan Tuhan akan menyatakan pertolongannya, itu adalah rahasia yang tersembunyi bagi kita. Kemudian yang kedua di sini, Daud memberikan pelajaran kepada kita bahwa pengalamannya di masa lampau itu, yaitu bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa yang sudah lewat, menjadi jaminan bahwa dalam kesusahan sekarang ini Tuhan akan menolong kita lagi, ya. Tuhan akan menolong kita lagi. Karena apa? Punya pengalaman di masa lampau.
Daud telah mengalami pertolongan Tuhan di masa lampau. Demikian juga di masa kini Tuhan pasti sanggup menolong kita lagi. Jadi kesusahan yang kita alami bisa datang dari orang-orang yang ingin menyakiti kita, orang-orang yang menyombongkan diri terhadap kita, orang-orang yang percaya. Namun demikian saudara, orang-orang percaya dapat berdoa kepada Tuhan. Orang yang mencari Allah dan menanti-nantikan pertolongan Tuhan, pada akhirnya ia akan bersuka cita dan berkata, Tuhan itu besar. Ayat 17. Saudara, iman dan ibadah kita kepada Allah bukanlah pelarian dari kehidupan, melainkan kesempatan untuk mengalami dan memuliakan Tuhan. Orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan akan diperlengkapi untuk menghadapi kehidupan ini. Untuk menghadapi agar dimampukan untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat mendesak, yang sangat terdesak, yang sangat tidak enak. Nah, Tuhan sendiri akan menjadi sumber nyanyian pujian kita. Nah, saudara, sebagai tantangan atau pertanyaan kepada kita, apakah saudara telah bersaksi, menyaksikan akan pertolongan Tuhan kepada orang lain, serta memuji Allah kita atas pertolongan Tuhan di masa lampau dan juga pertolongan Tuhan di masa kini? Nah, kemudian yang kedua, apakah kita masih terus bersabar dan perlu bersabar, ya, dan menanti pertolongan Tuhan? Silakan jawab sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh kami baca dan kami renungkan kembali. Dan kiranya apa yang telah kami baca ini dan kami renungkan, Tuhan berkatilah itu di dalam kehidupan kami, berkati dalam hati kami, dalam pikiran kami, agar itu mengakar dan bertumbuh dan juga membentuk kehidupan kami, perilaku serta tindakan kami, perkataan kami. Dan supaya kami makin dikuatkan untuk setia kepadamu ya Tuhan Allah kami. Supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih, inilah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.